Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ketemu lagi ke acara yang saya rasa harus diikuti oleh setiap mitra Keling ini, setiap ahli keluarga ini. Kerana pada saya sederhana saja. Di saat kita berbisnes, berkarir dalam satu perusahaan itu, pasti kita ingin yang terbaik. Kita ingin mendapatkan hasil, kalau bisa itu hasil yang maksimal. Ya, sebagai satu contoh, di Keling ini, saya rasa posisi Royal Crown Ambassador adalah satu idaman. Idaman kepada setiap mereka yang serius menjalani bisnes ini. Seringkali saya kaitkan bahawa di saat kita sudah siap mengorbankan waktu kita, ya, kita berkorban dalam sisi waktu kita dan kadang-kadang melibatkan sedikit kewangan kita, dan kita harus bekerja, berusaha sehingga kita mendapat hasil yang maksimal. Kerana kita harus yakini dan percaya bahawa sesungguhnya sesuatu perkara yang kita tekuni, insya-Allah kita akan mencapai satu kesuksesan. Dengan satu kesuksesan itu, sebagaimana saya ingat kata-kata satu perumpamaan orang-orang Melayu, hujan sehari bisa menghilangkan kemarau semusim. Dengan satu kesuksesan ini, kehidupan kita bisa berubah, dan ini yang terjadi kepada tetamu kita pada hari ini, Saudara Haji Erwin. Ya, saya rasa kalau kita bicarakan tentang Haji Erwin itu, pasti banyak yang mengenali beliau dalam sosok beliau, seorang yang low profile tapi mendapat high income. Ya, dan kalau kita menceritakan dalam sisi harta beliau, pasti sudah banyak lah. Tapi pada hari ini kita bukan mau cerita begitu, kita mau bercerita mengambil pengalaman beliau, bagaimana beliau berjuang daripada titik nol, daripada awalnya sampai beliau masih bertahan dengan kita, kalau tidak silap saya lebih daripada 17 tahun dan mencapai hampir 18 tahun ya. 18 tahun beliau bersama dengan Keling ini, dan pasti banyak pahit maung yang beliau jalani. Berkemungkinan kalau kita menceritakan tentang air mata, dan banyak air matanya, kisah suka dan duka yang beliau alami, tapi beliau tetap masih setia bersama dengan Keling, dan ini adalah hasil yang beliau dapati ini. Itulah Haji Erwin ini. Dan salah satu yang menarik tentang Haji Erwin ini, di saat offline dulu, beliau adalah leader yang terawal. Terawal maksudnya dalam jangka waktu yang benar-benar singkat. Beliau mencapai satu penghasilan di atas 20 juta dalam jangka waktu yang singkat. Dan beliau juga seorang leader yang siap untuk membakar kapalnya untuk fight di Keling ni. Dan Alhamdulillah lah, pada saya sederhana saja. Kalau kita siap berkorban, insya-Allah kita akan dapat menikmati hasil yang cukup besar. Ya. Jadi apa khabar Win saya panggil Win saja ya. Win, hari ini dalam program Breaking Free ni Win, pada saya satu program yang bukan semata-mata untuk memberi satu motivasi, memberi satu perjalanan hidup Erwin. Semoga insya-Allah dalam perjalanan hidup Erwin di Keling ini bisa dijadikan contoh pedoman buat yang lain, dan semoga insya-Allah kejayaan yang Erwin perolehi ini bisa juga dinikmati oleh teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan Keling ini. Jadi cuba cerita sedikit Win ya, bagaimana asalnya, bermulanya pengenalan Erwin dengan Keling ini, dan apa yang membuat Erwin tertarik untuk bergabung dengan Keling ini. Oke. Jadi waktu dulu kan saya gini Pak ya. Jadi waktu masih muda-muda tuh, ya kan. Jadi ada teman bilang, ya, kamu mesti mesti kaya. Mesti pintar, mesti jadi pemimpin gitu. Oh gitu ya. Jadi saya pegang itu. Ya kan. Nah, terus dari situ akhirnya kan kita bekerja kan di satu perusahaan. Kan? Nah, di situ saya bekerja untuk belajar pada saat itu, belajar manajemen dan macam-macam. Tapi di dalam bekerja itu tekanannya kan sangat kuat nih. Kayaknya saya nggak punya kebebasan, nggak punya kemerdekaan. Bahkan Sabtu Minggu tuh ditelepon sama bos terus tuh, benar kan? Akhirnya saya bilang, kapan waktu saya untuk diri saya, untuk keluarga gitu loh. Ya akhirnya apa? Tapi di perusahaan itu saya belajar tentang multi level marketing. Nah tapi di situ saya suka mikir gitu loh. Ini kalau saya jalankan ini bisa besar nih bisnis ini gitu loh. Nah sehingga apa?
begitu 4 tahun akhirnya saya ngambil keputusan saya ingin hidup dari multi level marketing. Oh gitu ya. Benar, karena saya udah tahu nih yang bisa membuat perbesaran itu gitu. Nah akhirnya dari situ ya saya masuk di perusahaan lain ya sebelum di Keling ada hampir 4 tahun di situ ya. Ya lumayan lah termasuk sukses juga di situ. Nah tapi dari situ saya lihat ya mungkin komitmen perusahaan ini yang bagi saya penting sekali. Pemimpin ini penting sekali gitu loh. Ya kan karena apa? Produk bagus, marketing bagus, tapi pemimpinnya nggak punya visi yang bagus, kita hancur juga nih. Karena kan semua tergantung pemimpin gitu. Nah akhirnya apa? Begitu saya di Medan, saya ketemulah sama Pak Santoso. Sebenarnya bukan di Medan, di Surabaya mungkin 6 bulan yang lalu juga saya ketemu gitu loh. Tapi saya kan berusaha mempertahankan bisnis saya nih. Ya selagi jalan saya pertahankan terus nih. Nah, walaupun ada masalah saya pertahankan terus tuh. Teman emang hebatnya Pak Santoso dia nggak pernah berhenti, ya kan. Jadi di mana aja saya ditelepon. Jadi sudah lama saya tahu Keling, produknya saya tahu. Nah terus saya juga pernah di Medan dipresentasikan orang tentang produk Keling gitu loh. Nah tapi giliran saya tanya mana barangnya, dia nggak punya barang gitu loh. Jadi artinya kepercayaan itu belum timbul. Nah sampai Pak Santoso datang ke Medan. Nah dari situ apa? Nah, karena temen ya kita datang lah ngargain temen kan. Tapi dicerita produk macam-macam begini, akhirnya saya pikir produknya bagus gitu loh. Ya saya belum tahu manajemen nih. Ya produknya bagus gitu loh. Nah logika saya bilang kalau produknya bagus, terus tingkat repeat ordernya tinggi, ya kan. Waktu itu kan klorofil ini, saya bilang ini akan dikonsumsi seumur hidup sama orang. Ya artinya apa? Kalau saya jalanin ini bisnis seumur hidup bagi saya gitu loh. Benar kan? Nah dari situ apa? Udah saya coba berapa produk, akhirnya saya berpikir, nah di perusahaan ini sedang ada masalah, walaupun masih ada penghasilan yang lumayan, tapi saya berpikir ke depan karena saya nggak mau cuman hidup gitu loh. Tapi saya pengen sukses. Nah akhirnya kan pada saat itu saya ngambil keputusan dari Medan. Saya ingat saya datang ke Jakarta ketemu Pak Raji kan. Saya ingat. Di apartemen waktu itu. Malam-malam waktu itu. Ada apa? Yang dari Gamat itu kan profesor itu kan. Nah dari situ saya ngomong sama Pak Raji kan. Nah dari situ apa? Permasalahan saya adalah bukan saya nggak mau kerja, saya mau kerja. Saya tipe pemberani, investasi saya berani. Tapi permasalahan saya butuh pemimpin yang bagus gitu loh. Ya karena semuanya tergantung dari pemimpinnya. Nah malam itu, nah di situ loh saya ingat, saya kan banyak tanya kan kepada Bapak kan. Setiap saya tanya Bapak jawab, lama-lama saya ini bener nih orang gitu loh. Bener kan? Nah, tapi dari situ apa? Ya mungkin saya belum tahu banyak tentang Keling ya kan. Pada saat itu saya tinggal diajak nginep di rumah Pak Santoso. Pagi-pagi saya bayangin marketing plan saya pusing. Ini bisa jadi duit apa enggak? Gitu. Nah akhirnya dari situ apa? Dari situ saya datang ke kantor kan. Datang ke kantor saya lihat ininya. Akhirnya saya beli produk ya kan. Nah dari situ apa? Nah, jadi ada keyakinan benar dari dalam. Saya dari produk sebenarnya. Karena logika saya sederhana. Kalau ada produk bagus, repeat order bagus, saya tes, terus orang mau beli lagi, ini bakalan besar nih bisnis ini gitu loh. Nah dari situ kira apa? Udah saya ngambil keputusan nih. Ya alhamdulillah keputusan saya nggak salah. Saya masih berada di sini ya. Dan saya bisa, artinya apa? Hasil yang saya dapat ini jauh lebih daripada yang saya bayangkan gitu loh. Makanya saya bersyukur bener ngambil keputusan pada saat itu gitu loh. Jadi Vin ya, waktu you bergabung dengan Keling tuh, berapa you punya target penghasilan per bulan? Jadi saya waktu bekerja, jadi bos saya ngomong, ya kalau kamu mau sukses ya, kamu minimal $5,000 gitu. 5.000 US dollar. Dan dia sering ngomong begitu, akhirnya masuk ke saya di sini kan. Ya kan. Nah, pada saat itu dolar masih sekitar 9.000 ya. Jadi apa? Ya patokan saya $5,000 ya 50 juta. Sehingga saya ngomong dalam hati saya harus tembus juta. Nih 50 juta di bisnis scaling gitu loh. Nah, bayangan saya apa? Saya kasih target. Ya, paling jelek 5 tahun lah gitu loh. 5 tahun ya. Nah, tapi saya lihat Pak Santoso cuma setahun bisa dapat 90 juta. Terus Pak Raji kan ngajak kita ke mana? Ke Malaysia kan. Ke Malaysia. Ya, dapat info, wah ini dapat
sampai 300 juta, 500. Makin ngotot saya di situ kan. dan di situ sampai di Malaysia kan saya ngelihat bener tuh leader-leadernya, terus mobilnya, ininya kan. Nah pulang dari situ udah gitu saya lihat internasionalnya Pak. Gitu ya kan. Jadi pada saat di anniversary itu kan ada beberapa negara tuh. Nah yang kebayang sama saya nih. Kalau saya sukses di sini, saya keliling dunia loh. Itu tuh kebayang kan. Kayak macam Sinbad pula ya. Benar. Nah, makanya dari situ kan saya beli itu ada PCD di sana, ya kan. Jadi ada perjalanan leader-leader ini. Kita kan belum jalan nih, tapi saya sudah bayangin. Oh, yang naik kuda saya, yang ini saya, gitu saya seperti itu gitu loh. Nah, jadi saya bangun di situ dan saya makin pede begitu pulang dari Malaysia. Gitu ya. Jadi saya pikir wah ini Malaysia aja pada saat itu dia bisa menghasilkan 24 crown ambassador. Nah, penduduknya Malaysia itu hanya seper-10 dari Indonesia. Nah, di otak saya minimal ada 250 crown ambassador. Ya kan? Pasti sebang ini pasti bisa terjadi. Nah, bahkan sekarang udah sampai 500 lebih kan. Artinya perhitungan saya nggak salah. Nah, tapi dari hasil pemikiran itu ya kan, nah, saya akhirnya oke, kita fight. Apapun kita perjuangin. Ya, investasi, waktu kita korbanin, perasaan kita korbanin, tapi alhamdulillah ada hasilnya lah. Alhamdulillah. Karena kalau saya rasa semua sudah bisa hitung-hitung penghasilan Haji Erwin ini ya, karena sudah targetnya 50 juta, tapi sekarang ni sudah lebih daripada 10 kali lipat lah penghasilan itu ya. Berawal daripada jiwa besar, berani bermimpi, berani meletakkan satu target yang besar, dan ialah salah satu kelebihan Haji Erwin ini, kerana sebelum bergabung dengan Keling ini saya faham sudut sejarahnya beliau terlibat dengan satu perusahaan yang mengendalikan program-program motivasi, percaya diri dan sebagainya, kerana ini adalah sebenarnya kunci kepada kejayaan seseorang itu. Kerana saya teringat salah satu hadis qudsi mengatakan, Allah mengatakan beginilah ya, aku ini seperti mana prasangka hambaku. InsyaAllah. Kalau kita merasakan beginilah. Inilah kata Allah kan. Jadi kalau kita yakin, insyaAllah lah ya. Dan satu lagi, Haji Erwin mengatakan bahawa salah satu yang membuat beliau tertarik untuk bergabung dengan Keling adalah kerana produknya. Karena waktu itu memang kita fokus kepada produk food supplement kesihatan. Sebenarnya Win, kalau kita cerita dalam sisi marketing Win ya, dan sisi marketing ya, memang ada mengatakan bahawa kalau kita bingung untuk memulakan satu bisnes, carilah bisnes yang menjual produk-produk kesihatan. Kerana produk kesihatan ini dia akan evergreen. Dia sampai zaman batu ke, zaman offline ke, zaman online ke, orang akan tetap mengkonsumsi produk-produk kesihatan. Sebab sebenarnya yang pertama sekali yang diidamkan oleh manusia ini adalah sehat. Yang pertama yang dihidamkan adalah untuk hidup. Bila dia sudah hidup, dia mau sehat. Jadi sebab itulah kenapa cocok ni tadi. Dan yang kedua adalah marketing plan itu tadi. Dan sebab itulah dengan saya rasa mungkin anda sedar ataupun tidak sedar bahawa Keling ini satu-satunya perusahaan multi-level marketing yang sekarang kita ciptakan menjadi digital network marketing untuk mengikuti peredaran zaman ni tadi. Adalah marketing plan kita yang global. Intinya adalah kita tidak perlu berdaftar di negara-negara tertentu. Cukup downline kita yang menjalankan bisnes di negara tersebut, kita akan mendapat penghasilannya. Dan ini adalah satu keistimewaannya. Sebab itulah memahami marketing plan kita, memahami cara menjual produk itu, dan insyaAllah anda bisa menjadi seorang Royal Crown Ambassador. Bukan setakat Royal yang berpenghasilan kayak macam Haji Erwin ni tadi. Okey, saya ingat salah satu yang menarik dan sebagai sharing saja guys ya. Haji Erwin ini waktu dia ketemu saya itu, dia cerita dengan saya kebimbangannya. Kebimbangannya dia sedang mendapat satu penghasilan yang di zaman itu memang besar. Di zaman itulah kurang lebih 20 juta per bulan penghasilan di perusahaan itu. Dia yang membuat kekhawatiran beliau itu, beliau sudah mulai jatuh cinta dengan Keling. Yang beliau khawatir kalau mereka dia fight di Keling ini, apa jadi penghasilan dia itu, kerana pasti dia akan diterminate. Saya ngomong ke beliau, saya challenge dia. Saya bilang, kalau diterminate, berapa sisanya saya ganti. Tapi alhamdulillah, dalam tempoh waktu 3 bulan,
Sewaktu dia ditermin, waktu itu penghasilan sudah lebih 20 juta. Jadi saya sudah tidak perlu untuk support beliau lah sampai akhir, sampai sekarang. Dia tidak pernah disupport dalam pergerakan beliau, perjuangan beliau itu. Dan akhirnya alhamdulillah lah saya senang, beliau senang. Dan pasti beliau senang lah dengan satu aset yang beliau banyak dapat di kali ini. Jadi saya rasa cerita tentang aset itu nanti kita tanya yang kemudian. Kita pergi kepada kisah-kisah berat. Kadang-kadang orang itu, kalau kita memanjat gunung, orang itu mau menikmati apa pemandangan di atas gunung itu. Pasti kita lihat itu gunung itu, kehijauan, dunia yang cantik, indah dan sebagainya. Tapi mereka lupa bahawa keasyikan yang membuat lama itu adalah perjalanan daripada kaki gunung itu untuk mencapai ke atas itu. Jadi sebelum kita cerita apa pemandangan di atas gunung, kita cerita perjalanan mendaki gunung itu. Dalam mendaki jejak-jejak karir sehingga Erwin menjadi seorang royal itu, apa saja tantangan yang paling berat yang Erwin pernah hadapi di Keling ini? Ya. Jadi kalau tantangan itu kan banyak kan. Kita misalnya mau rekrut orang, kita udah jauh-jauh ke Surabaya, nggak tahunya orangnya nggak ada, gitu ya kan. Tapi ya kita terus, yang penting kita gini ya punya harapan gitu loh. Jadi mungkin begini. Jadi saya selalu bikin positif. Mungkin nggak mau, nanti saya datang lagi. Mungkin nggak mau, nanti saya datang lagi. Dan itu emang sering terjadi gitu loh. Nah terus pembayangan kita, kita punya leader, kita punya harapan. Ini leadernya akan jadi, nggak taunya dia nggak jadi gitu. Betul kan? Itu seperti itu kan. Tapi akhirnya, nah di situ apa? Yang saya jaga adalah pikiran saya tetap positif. Harapan itu terus ada gitu loh. Benar kan? Dan itu juga berulang-ulang itu seperti itu gitu loh. Nah terus juga ya gimana ya? Kalau pada saat itu kan offline kan. Jadi kan dia ketemu orang itu tuh emang ini. Jadi begini. Kadang-kadang kita ngerekrut orang di daerah yang jauh, ya kan? Untuk ke sana aja pakai tiket pesawat, hotel dan lain-lain 1 juta, 2 juta. Ya orang itu cuma daftar 100.000 gitu loh. Nah, tapi saya mikirnya ini bukan 100.000 gitu. Kalau hitung-hitungan, ajak makan dan lain-lain bisa 2,5 juta gitu kan. Dia daftar cuma 100.000. Nah, kalau kita hitung, wah ini kan rugi gitu. Tapi apa? Yang saya bayangkan, orang ini nanti akan jalan. Ya, saya punya jaringan ribuan orang dari sini. Nah, sehingga apa? 2,5 juta saya jadi murah. Karena saya fokusnya ke yang besar gitu loh. Nah, seperti itu. Tapi kadang-kadang ya tetap aja ada yang nggak sesuai dengan ini. Nah, terus juga waktu yang kita mesti siapin. Ya, pada saat itu kan waktu di awal kan karena kita kejar rekrut banyak orang. Ya pasti kita di rumah itu waktu sedikit sekali kan, benar kan? Jadi ada pengorbanan yang di situ. Nah terus juga begitu kita sudah agak jadi, sering kumpul-kumpul di rumah, akhirnya waktu bermasalah lagi nih. Ya kan rumah kita banyak orang, gitu. Seperti itu. Tapi bagi saya emang kita harus melakukan itu gitu loh. Ya kan, jadi artinya emang saya harus bayar itu supaya bisnisnya lebih besar lagi gitu loh. Sewaktu bergabung dengan Keling nih Win, pasti orang akan mengalami titik-titik terendahnya itu. Contohnya dalam kehidupan juga sama lah. Ada sesuatu saat itu, kalau orang yang tidak mengerti itu, dia akan melihat kebahagiaan semata-mata ya. Sebenarnya Rasulullah juga dalam perjuangan itu banyak juga menghadapi satu tantangan yang cukup besar. Itu manusia terpilih, apalagi kita ini. Jadi, Win waktu menjalani Keling ini, apa dia punya pernah nggak hadapi dia punya titik-titik terendah atau yang membuatkan kecewa lah atau membuatkan rasa sampai ingin meninggalkan bisnes ini, ada nggak gitu? Ada. Dua kali ya. 2 kali. Tapi saya pada saat titik itu banyak lah kita bisa kecewa, bisa begini gitu. Tapi untungnya pada saat itu ya kan, saya tetap kecewa, saya diam, saya baca buku, saya ikut training gitu loh. Akhirnya saya berusaha memahami. Saya kecewa begini karena apa? Ya kan, masalah ini kecil, cuman masalah pikiran saya masih lebih kecil daripada masalah gitu loh. Benar kan? Nah, terus kadang-kadang apa? Mudah.
mudah kecewa, mudah sakit hati gitu loh. Karena apa? Kita berpikirnya cuma saat itu gitu loh. Tapi, nah, solusinya cuma satu bagi saya. Apapun masalah kita bisa atasi kalau kita lebih tinggi dari masalah. Nah, bagaimana untuk lebih tinggi? Suka nggak suka kita belajar. Waktu dulu kan ada buku, ada training, ada apa. Nah, saya jaga itu, Pak. Benar kan? Nah, ternyata apa? Begitu kita coba bertahan, ternyata apa? Oh, ada perubahan baru lagi nih, ada perubahan baru lagi nih. Benar kan? Jadi saya pun percaya kayak kondisi sekarang juga begitu. Pasti ada perubahan baru lagi nih, ada perubahan baru. Nah, yang penting kita bersabar tapi isi gitu loh. Supaya kita nggak mudah kecewa, terus nggak salah ngambil keputusan gitu loh. Kadang-kadang kan orang kalau udah bisnisnya turun, dia berpikir dia akan mati kan. Benar, padahal dia lupa. Ya, resiko kita lebih kecil daripada resikonya Bapak gitu. Bapak pertaruhannya banyak banget gitu loh. Benar kan? Nah, pasti Bapak lebih nggak bisa diem daripada saya gitu loh. Benar kan? Nah, seperti Singapura. Oh, saya percaya aja sama Bapak. Karena apa? Kita sudah ngalamin berapa kali begini. Ya, pada saat turun, Bapak bisa bikin kita naik lagi. Turun bisa bikin naik lagi. Nah, saya percaya dengan ini gitu loh. Karena memang sesungguhnya pada saya sederhana Levin ya. Aset seorang pemimpin itu adalah visi dan misinya. Kalau kita setakat kerja keras, tidak mempunyai visi dan misi, kita jangan duduk di barisan depan. Kita jangan duduk sebagai pemimpin itulah. Ya. Karena pastinya banyak orang akan mengandal kepada kita. Sebab itulah pada saya secara sederhana aja guys ya. Apabila anda berada di Keling ini, saya telah meletakkan itu tanggungjawab saya. Saya akan cuba melakukan yang terbaik. Semoga anda nyaman berada di dalam rumah Keling ini. Dan akhirnya anda akan mempunyai satu keyakinan bahawa anda juga bisa mengecapi kejayaan sebagaimana teman-teman yang lain itu. Kerana kadang-kadang Win, biasalah Win ya, kerana bila kita dinamakan manusia, kita ni memiliki nafsu. Nafsu ini sebagai seorang manusia lah, salah satu sifat kelemahan kita ni adalah kita ni gampang marah dengan orang ya. Ada kadang-kadang kasus kecil-kecil begini membuat kita ngambek. Kita kadang-kadang kalau kita merasakan bahawa kita telah memiliki satu kekuatan yang orang harus dengar ngomongan kita. Itu yang sebab itulah banyak orang yang tidak bisa mencapai satu tahap yang tertinggi itu kerana mereka tidak memiliki satu kesabaran. Dan sebab itu dalam Islam mengatakan, dalam agama kita mengatakan bahawa sabar itu adalah sebahagian daripada iman. Dan sebab itulah, jadi sebab itulah saya nasihatkan kepada teman-teman sekalian, ikutilah jejak pedoman nasihat daripada Haji Erwin ni. Semoga anda benar-benar fokus dan insya-Allah ya, insya-Allah anda juga bisa mendapatkan apa yang beliau dapatkan sekarang ini. Erwin, satu lagi Win, saya mau tanya Win ya. Erwin terlibat dalam zaman offline dan sekarang ini kita beralih kepada zaman online ini. Saya faham dalam zaman kita offline dulu, saya sendiri juga mengalaminya. Saya pergi ke di merata tempat lah, termasuk Palu. Saya rasa sudah Sabang sama Merauke sampai pusing-pusing kepala saya kerana kita untuk memperkenalkan bisnes kita inilah. Zaman sekarang ini serba mudah lah ya, yang dalam zaman online ini. Kalau Erwin sudah berada di dua-dua zaman ini, apa yang Erwin lihat dia punya perbezaan, kemudahan dan potensi untuk bisnes itu di zaman sekarang ini? Ya. Jadi waktu zamannya offline dulu, ya kan? Menjual itu bagi saya sulit sekali gitu. Karena saya bawa barang sampai itu agak. Saya tahu itu. Benar. Jadi tutup poin aja. Gitu. Saya tutup poin aja gitu. Tutup poin kadang-kadang barang saya bagi-bagiin gitu. Ya, karena bagi saya ya selama masih untung saya tutup gitu. Tapi namanya menjual bagi saya sulit sekali gitu. Ya kan. Tapi begitu ada online ya kan. Nah, saya coba belajar kan. Tapi emang yang susah ini kan merendahkan hati ini ya. Royal takkan Royal mau belajar dengan 3% ya. Nah, tapi bagi saya
ya kita harus belajar sama orang yang lebih pintar dari kita. Mau siapapun dia gitu loh. Nah satu prinsip saya, apa sih yang nggak bisa dipelajarin kalau selagi kita mau belajar gitu. Benar kan? Akhirnya saya coba tuh, banyak kan yang dampingin saya, ya bisa juga gitu loh. Artinya, oh berarti semua bisa. Jadi kalau dibilang umur 50 gaptek, saya bilang enggak juga. Ini masalahnya mau apa enggak gitu. Benar, tapi dari situ saya lihat kemudahan-kemudahannya banyak sekali gitu loh. Cuman ya teman-teman juga kan kita harus belajar dari awal, ya kan ikutin prosesnya. Masa kita belajar 3 bulan 6 bulan nggak bisa gitu loh. Benar kan? Nah, tapi kadang-kadang ya di sini permasalahannya. Tapi bagi saya nggak ada cerita. Kalau orang bisa, saya mesti bisa gitu loh. Terus dengan sistem online sekarang banyak sekali kemudahan. Jadi kalau waktu dulu kita kan harus ketemu orang nih. Nah ternyata kita sekarang udah bisa manfaatkan Zoom. Kan? Itu murah sekali gitu loh. Saya bayar cuma berapa 300.000, 400.000, tapi saya meeting hampir setiap hari. Benar kan? Artinya ya kita mesti manfaatkan teknologi gitu. Benar kan? Nah, jadi artinya ke depannya akan jauh lebih mudah, tinggal caranya aja yang sedikit berbeda. Benar kan? Nah, sama teman-teman kita juga yang masih offline, saya juga gitu, ketemu orang tetap ketemu orang gitu loh. Nah, jadi mana yang bisa kita harus pakai cara yang cocok sama kita. Yang penting konsep saya kita harus menghasilkan, kita harus produksi gitu loh. Tapi benar juga Vin ya, sebagai satu contoh di zaman kita offline dulu ya. Erwin turun ke Medan. Tiket pesawat beli sendiri. Berapa tiket ke Medan ya? Waktu dulu masih ada 600.000. Pulang pergi 1,2 juta 1,2. Pulang balik 1,2 juta. Kemudian hotel, beliau ini kalau tinggal ke Medan tinggal di hotel 1 minggu, berapa lagi ya hotel itu ya. Jadi kalau sekarang ini jadi sebab itulah dalam sekarang ini dengan memang harus investasi, tapi investasi yang tidak terlalu besar, kita bisa merangkumi satu Indonesia. Jadi sebab itulah guys ya, ambil kesempatan ini, insyaAllah apa cara pun, asalkan cara itu benar dan halal, lakukanlah. Sama ada offline dan online, lakukanlah. Tetapi memang di dalam agama juga, ayat pertama yang diturunkan dalam agama itu adalah ilmu. Ilmu, ya. Bacalah. Jadi baca itu ada ilmu. Jadi intinya adalah, itu sebenarnya adalah sesuatu message daripada Allah, bahwa kalau kita ingin maju di dunia ini, sebab kita adalah pemimpin di dunia ini, maju di dunia ini, kita harus memiliki ilmu. Dan ilmu tidak datang dengan sendirinya, kita harus belajar. Dan belajar itu harus berkorban. Bukan yang beliau lakukan sekarang ini. Beliau berkorban dalam usia beliau yang bicarakan sudah kepala 5. Beliau siap untuk belajar, berkorban, belajar daripada anak muda yang posisinya lebih rendah daripada beliau. Pada saya kombinasi dua ini. Beliau memiliki uang, orang ini memiliki ilmu. Kombinasi ini insyaAllah maka jadilah. Itulah guys. Ambillah contoh-contoh ini. Okey Vin, berbalik tentang aset pula. Pencapaian. Pencapaian kita menceritakan mengukur dalam sisi aset. Sesuatu yang Erwin merasa benar-benar bangga, puas, senang. Yang Erwin telah dapati di Keling ini. Apa David? Ya kalau saya kan gini gimana hasil saya bisa dinikmati oleh orang banyak. Jadi sama kayak orang tua jadi pada saat saya kecil orang tua saya biayai kan. Tapi begitu saya besar emang saya jamin bener ya kan kehidupannya. Jadi ya benar sih, kalau dari dulu saya pikir ya saya kerja hasil besar ujung-ujungnya kemana? Ya seberapa banyak yang saya bisa kasih ke orang gitu. Lah itulah yang tercatat. Tapi kalau yang saya nikmatin paling cuma sedikit kan. Nah makanya kayak saya bisa bawa orang tua saya naik haji. Nah terus saudara, teman umroh. Itu artinya ya itu saya bilang itu. Nah, terus satu lagi ada yang lebih penting lagi gitu. Jadi banyak kan kita juga mungkin kita ada ilmu sedikit tapi kita bisa turunin, bisa dipakai sama teman-teman kita. Nah sekarang banyak teman-teman yang sudah berhasil. Nah saya bilang emang itu tujuan saya gitu loh. Artinya bukan cuma uang ya, tapi
ada sesuatu yang bisa kita tinggalkan yang bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Jadi benar ya, karena memang kalau kita menceritakan berbalik tentang pesan daripada pemimpin besar kita, Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa 3 perkara itu nanti akan bisa membantu kita, membawa kita ke dunia yang seterusnya itu. Yaitu yang pertama, doa anak yang soleh. Ya. Yang kedua, amal jariah lah. Amal jariah yang bagaimana amal jariah kita beramal. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi tadi saudara Elvin menceritakan tentang sharing ilmu dengan ilmu yang kita beri kepada orang itu keikhlasan. Sebab itu kalau kita membuat satu training guys, saya ingin menyarankan kepada anda, kalau kita ingin bahagia, sukses dunia akhirat itu tadi, lakukan dengan keikhlasan, insya-Allah mereka dapat ilmu ini dan mereka bisa menjalani kehidupan dengan ilmu yang kita berikan ini yang dikatakan adalah ilmu yang bermanfaat. Okey Vin, cerita tentang sukses Vin. Tadi kita cerita tentang sukses. Apa kepahaman Erwin tentang sukses itu? Ada orang menceritakan tentang sukses itu dia dapat rumah besar, mobil besar, itu sukses. Tapi apa definisi sukses buat Erwin? Jadi definisi sukses bagi saya, jadi apabila saya hasil kerja saya banyak bermanfaat untuk orang. Nah semakin banyak itu semakin tinggi kesuksesannya gitu. Gitu ya. Mantap guys ya. Jadi sukses, kalau definisi sukses bagi Haji Erwin ini, dah haji ini insyaAllah. Bukan setakat beliau haji saja, beliau telah menghajikan orang tua beliau. Kerana pada saya itu memang satu perkara yang harus sentiasa kita ingat. Saya mengingatkan bahawa jangan kita mikirkan apa jasa orang tua kita kepada kita. Banyak, kurang, itu urusan kedua. Kalau yang paling pentingnya memang jasa orang tua itu terlalu besar buat kita. Bagaimana kalau seorang figur seorang ayah, kalau kita telah menjadi seorang ayah, kita faham. Bagaimana figur seorang ayah mencari rezeki buat menyekolahkan anak-anaknya. Bagaimana pengorbanan seorang ibu ya, yang akan sentiasa kadang-kala menahan air mata kesedihan di dalam hatinya itu memastikan kebahagiaan kita. Sebab itu di saat kita ada lebih-lebih dikit gitu ya, yang paling utama sekali berilah kebahagiaan kepada mereka sebelum mereka menutupkan kedua belah mata mereka itu tadi. Alhamdulillah lah ya. Jadi sukses itu sederhananya adalah, kalau saudara Irvin katakan begitu, tidak ada benar, tidak ada salah. Tapi yang paling penting adalah sukses itu adalah kita harus lakukan yang lebih baik daripada yang telah kita lakukan sebelum ini. Maka kita adalah sukses itu tadi. Okey, kembali balik kepada, dia pasti ada sosok yang berjasa dalam hidup Erwin. Siapa sosok yang paling berjasa dalam hidup Erwin? Jadi saya punya guru waktu dulu, kan. Jadi 4 tahun sama dia saya banyak dikasih ilmu. Nah terus begitu di MLM ya kan, Pak Santoso adalah yang berjasa mengenalkan Keling, ya kan. Nah terus dari situ saya berpatokannya ke Bapak Raji kan, ya kan. Jadi kalau apa aja ya saya lihat gitu. Jadi banyak yang saya pelajarin yang mungkin Pak Raji nggak tahu kan. Jadi setiap Pak Raji ngomong apa saya pikir gitu. Iya. Terus kelebihannya Pak Raji komunikasinya bagus. Banyak sekali gitu loh. Nah terus satu lagi juga banyak saya belajar dari teman-teman case system Pak. Ya kan. Jadi saya hanya ngambil ini bagusnya ini bagusnya ini bagusnya ini gitu loh. Ya kan. Jadi banyak lah mentor-mentornya banyak gitu loh. Mantap. Kevin, kesimpulannya sebelum kita, bukan kita meninggalkan teman-teman, tidak, insyaAllah kita akan terus berjuang bersama mereka dan sebagai untuk breaking fee bersama dengan Haji Erwin ini. Apa nasihat-nasihat, pedoman ataupun tips-tips yang Erwin ingin share kepada teman-teman? Semoga macam salah satu Erwin bilang tadilah, bagaimana caranya untuk membuat orang lain itu sukses sebagaimana Erwin juga. Ini adalah satu kesusahan buat Erwin lah. Tapi coba berikan satu tip yang benar-benar mantul lah, tip yang benar-benar power lah kepada mereka, dan kita minta mereka ikuti lah supaya insyaAllah mereka juga bisa menjadi sebagai seorang Royal Crown Ambassador itu tadi. Tip-tipnya. Jadi kalau ya pertama gini, kita mesti punya mimpi besar dulu. Ya kan? Jadi mimpi yang besar, terus kita mesti tahu mimpi besar kita ini untuk apa, untuk siapa. Benar kan? Itu dulu.
Nah dari situ apa? Nah kita harus ketemu emang kendaraan yang bagus kan untuk mewujudkan itu kan. Nah sama terus satu lagi di situ apa? Ya kita harus mempelajari kendaraan ini gimana cara bergeraknya. Benar. Jadi emang kita harus banyak belajar di situ. Benar. Dan itu dia butuh waktu, butuh proses gitu loh. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, coba kasih waktu 3 tahun sampai 5 tahun. Ya, jadi kita anggap bisnis ini sama dengan kita belajar, sama dengan kuliah berbisnis gitu loh. Benar. Jadi ilmunya dapat sambil dia bekerja baru hasil dapat. Nah kadang-kadang banyak mereka pengen cepet gitu, benar karena tidak ada yang instan. Ini bukan money game, bukan nggak ada yang instan gitu loh. Ya makanya harus dipunya visi besar di situ. Nah terus satu lagi emang kita harus belajar komunikasi, ya kan, belajar komunikasi yang bagus. Terus satu lagi juga kita punya toleransi lah, ya kan. Kadang-kadang nggak semua yang kita inginkan itu terjadi. Terus kita juga jangan terlalu orang itu harus seperti ini, enggak, karena kita juga nggak seperti itu gitu loh. Benar. Jadi kita kayak begitu kita memaklumi. Jadi ada yang bisa kita tangani, ada yang nggak bisa, itu urusan orang gitu. Benar kan? Nah, jadi jangan juga ngambil urusan orang. Ini akhirnya kita jadi ribut. Benar kan? Jadi akhirnya Nah, toleransi, banyak memaklumi orang. Nah, terus berpikir positif, ya kan? Nah, terus ya berkumpul sama teman-teman yang lagi aktif nih. Benar kan? Nah, seperti itu gitu. Nah, saya yakin kalau kita terus berkumpul sama orang-orang yang aktif, pikiran kita bagus, jadi positif, ya kan? Terus kita akan dapat solusi-solusi yang selama ini mungkin kita punya masalah, tapi orang lain punya solusi. Ya, jadi itu yang saya yakinin gitu loh. Itu sebenarnya apa yang Haji Erwin katakan tadi itu sebenarnya itu ada hadis itu. Ada hadis mengatakan bahwa kalau kita berkumpul dengan penjual minyak wangi, minimal bau kita akan terpercik. Bau wanginya itulah. Ibaratnya kalau kita berkumpul dengan orang yang positif, insya-Allah kita akan mempunyai nilai-nilai yang positif, nilai positif. Karena dalam kehidupan itu positifnya harus banyak. Tapi ada juga yang penting negatif itu. Kalau kita pergi macam ujian corona itu kan, jangan positif, harus negatif. Ya? Dalam tubuh badan kita juga ion harus banyak negatif. Tapi kalau menceritakan tentang perjuangan, kepercayaan harus positif, insya-Allah. Kerana ini bukan setakat Haji Erwin yang katakan ini memang pesan daripada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kita harus yakin terhadap masa depan kita. Dengan keyakinan itu, insya-Allah Allah akan tetap bersama dengan kita. Okey guys, ingat guys, kalau anda lihat, anda sekarang mungkin melihat Haji Erwin ini setelah beliau menjadi seorang Royal Crown Ambassador, seorang sosok figur yang besar. Tetapi kalau anda lihat dari awal beliau ketemu saya itu, beliau biasa-biasa saja kayak macam anda yang baru bergabung dengan Keling itu. Mobilnya itu pun ada lagi Taruna itu. Udah enggak ada. Udah enggak ada lagi. Saya pernah naik Taruna beliau, pakaian beliau biasa-biasa. Tapi yang membuat luar biasa itulah cara berfikir dan kerja beliau itu. Jadi insya-Allah. Jadi guys, itulah dia yang harus anda contohi daripada sosok tetamu kita pada hari ini, Haji Erwin, seorang Royal Crown Ambassador yang mempunyai aset yang banyak, bukan setakat aset dunia, dan insya-Allah mudah-mudahan aset akhirat juga. Bagaimana beliau telah mengerjakan haji orang tuanya, teman-teman, sahabat, kakak beliau kirim ke umrah ke Mekah untuk mengerjakan umrah, dan satu personality yang cukup luar biasa buat saya. Jadi guys, saya tinggalkan anda sementara waktu dengan kata-kata ini, yaitu datang bersama adalah permulaannya. Menjaga kebersamaan ini adalah satu kemajuan, dan kita bisa bekerja bersama ini adalah satu kesuksesan. Unity is power. Ingat guys, insya-Allah kalau beliau bisa, anda juga insya-Allah pasti bisa. Saya tinggalkan anda dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.